Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ayeni dari program studi Tadris Matematika NIM 230702000009. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam bahasa. Indonesia terbentuk dari berbagai pulau, suku bangsa, adat, dan istiadat. Banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu bahasa. Bahasa di Indonesia begitu banyak. Berbagai daerah yang ada di Indonesia memiliki ciri khas bahasanya tersendiri. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam bahasa. Macam-macam bahasa. Macam-macam bahasa ada 4 macam. Yang pertama, idiolek. Yang kedua, dialek. Yang ketiga, fungsiolek. Dan yang keempat, bahasa daerah. Idiolek adalah gaya bahasa yang terdapat pada jiwa seseorang atau keseluruhan. Sedangkan dialek adalah gaya bahasa berbicara dari suatu kelompok atau dari daerah tertentu. Dan fungsiolek adalah bahasa yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Sedangkan bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu. Dialek dan ciri-cirinya. Lihat bentuk-bentuk ini. Ada lingkaran, ada bintang, dan juga layang-layang. Semua berbeda bentuk, bukan? Dan lihat warna-warna ini. Ada merah, ada kuning, dan juga hijau. Semuanya juga berbeda warna, bukan? Lalu, apa ya maksud dari semua itu? Apa maksud dari idiolek? Maksudnya berbeda warna dan berbeda bentuk. Yuk kita jelaskan. Simak berikut ini. Idiolek ialah perbedaan, pertuturan, atau penulisan setiap individu. Ciri-ciri idiolek. Di sini ada 3 ciri-ciri idiolek. Kita singkat menjadi G, I, dan juga S. G adalah gaya pertuturan yang berbeda. I, intonasi yang berbeda. Dan S, sebutan yang berbeda. Ingat ya bahwa ciri-ciri idiolek yaitu G, I, S. Yang kedua adalah dialek. Dialek adalah kumpulan idiolek yang ditandai dengan adanya kesamaan dalam tata bunyi, kosakata, ungkapan, dan sebagainya. Contoh dialek ialah, yuk simak video kali ini. Berapa hari? 60 hari. Kayak mendadak kita nih. Iyalah, kerjanya apa? Ngasih nasi jamaah haji. Cuman ngasih nasi aja. Iya. Ngasih nasi 150. Oke. Begitu sampai barulah kami tengok. Rupanya satu hari 10 kloter. bisa pakai
Yang ketiga yaitu fungsiolek. Fungsiolek disebut juga bahasa nasional, yaitu bahasa yang dipergunakan oleh suatu negara dalam negara tertentu. Misalnya, bahasa di bidang jurnalistik, militer, pendidikan, atau mungkin di bidang bisnis. Contoh yaitu bahasa Indonesia yang di Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia, bahasa Tagalog di Filipina. Yang keempat yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah biasanya merupakan kumpulan dari beberapa dialek. Contohnya, Kanjeng susunan Pakubono ingkang kaping kalih. Para bini sepuh, sesepuh ingkang kahat pinuni pundi. Para priagung kakung so putri ingkang satuhu pantes tinulodo. Lah kok diwastani samin? Niku kan maksudipun sami-sami gesang wonten alam donya. Apa yang dibutuhkan yang ini iki awak kesama mijeti, kowe teko kok sawan lho. Ayo opo yo? Aja nyepet di lepapa raimu. Makane nek dipaling aku tepek piro kok iki. Yo sing-sing ini nemen, melasi nemen. Pokoke wong anak, aku wis tua, pengen nolongi. Pokoknya kamu harus pulang. Aku nggak mau tahu. Tak guyer kowe. dari macam-macam bahasa tersebut dapat disimpulkan atau dapat disederhanakan menjadi 3. Yang pertama, bahasa negara dan bahasa nasional berfungsi sebagai bahasa pendidikan, bahasa asing berfungsi sebagai alat komunikasi dengan orang luar negeri, dan bahasa daerah berfungsi sebagai alat komunikasi antar daerah. Terima kasih, semoga bermanfaat.